Halo, selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pesawat sederhana, utamanya yang terkait dengan tuas. Baik, kita mulai dengan nomor 1. Sebuah batu yang beratnya 500 Newton dipindahkan menggunakan sebuah tuas dengan gaya sebesar 200 Newton. Bila lengan kuasa 50 cm, hitunglah A. Jarak antara beban ke titik tumpu tuas. B. Keuntungan mekanis yang diperoleh. Nah, perhatikan di sini yang ditanya di A, jarak antara beban ke titik tumpu tuas, itu yang kita kenal dengan nama lengan beban. Sedangkan yang B yang ditanya adalah keuntungan mekanis. Nah, apa yang diketahui di dalam soal? Berat beban, yaitu ini, berat batu ada 500 Newton, berarti W-nya 500 Newton. Gaya yang digunakan untuk memindahkan batu itu 200 Newton. F-nya, F kuasa sama dengan 200 Newton. Lengan kuasanya 50 cm atau 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah A. Berapa panjang lengan bebannya, dan B. Keuntungan mekanis tuas itu. Nah, baik, kita lihat pembahasannya. Selalu beban dibagi F akan sama dengan panjang lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Tadi berat batu ada 500 Newton, sementara gaya yang digunakan untuk menarik atau F sama dengan 200 Newton, sama dengan lengan bebannya 50 cm, lengan kuasanya 50 cm, lengan bebannya belum diketahui karena itu yang ditanya. Maka panjang lengan beban itu sama dengan berlaku perkalian silang, yaitu 200 Newton kali 50 cm dibagi dengan 500. Nah, ini adalah 10.000. 10.000 dibagi 500 itu adalah 20 cm. Berarti panjang lengan bebannya 20 cm. Keuntungan mekanik kita salah satunya ini kita gunakan. Keuntungan mekanik pada tuas bisa dihitung dengan apakah itu W per F atau panjang lengan beban di lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Salah satunya yang kita gunakan. Kita gunakan bahwa keuntungan mekanik sama dengan berat beban atau W dibagi dengan gaya kuasa. Tadi berat bebannya 500 Newton. Gaya kuasa atau gaya yang digunakan untuk memindahkan batu 200 Newton, maka keuntungan mekanisnya tuas itu adalah 2,5 kali. Artinya lebih ringan 2,5 kali ketika dipindahkan menggunakan tuas dibandingkan kita pindahkan tanpa menggunakan tuas. Nah, itu hati-hati. Jadi ini tidak bisa digunakan kalau menghitung keuntungan mekanik. Nah, terserah nanti mau pilih yang ini atau mau pilih yang ini, tetap nilainya sama. Misalnya, kalau ini saya lihat keuntungan mekaniknya kita gunakan panjang lengan kuasa dibagi panjang lengan beban. Lengan kuasanya tadi 50 cm, lengan bebannya 20. 5 per 2 itu sama dengan 2,5. Sama hasilnya. Terserah nanti mau gunakan yang mana karena itu hasilnya akan sama. Nah, baik, kita lanjut dengan nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambarnya. Jika titik tumpu digeser 10 cm mendekati titik beban, maka berapa dan ke arah manakah titik kuasa harus digeser supaya tuas tetap seimbang? Nah, perhatikan saya jelaskan. Kalau dalam posisi seperti ini, bebannya 450 Newton, kemudian kuasanya ada 90 Newton, titik tumpunya 30 cm. Nah, ini tuas ini dalam keadaan seimbang. Nah, pertama-tama nanti kita data dulu apa, ya. Nah, perhatikan kita data dulu besaran-besaran yang diketahui dalam soal. W-nya berapa? Ada 450 Newton berat beban. F-nya kuasanya ada 90 Newton.
lengan beban yang pertama ini, jarak dari titik tumpu ke beban ini itu 30 cm. Nah, sekarang dalam soal dikatakan bahwa titik tumpu akan digeser 10 cm mendekati titik beban. Artinya ini, perhatikan ini kita geser 10 cm mendekati ke sini. Nah, kalau kita geser 10 cm mendekati 10 cm mendekati beban, titik beban, itu artinya nanti lengan bebannya menjadi 30 kurang 10. 30 kurang 10 itu sama dengan 20 cm. Nah, analisa soal ini di sini. Posisinya kalau seperti ini, lengan bebannya 30 cm, tapi soal mengatakan jika bahwa titik tumpunya kita akan geser mendekati beban ini sejauh 10 cm, maka lengan bebannya menjadi 20. Karena tadinya 30 tapi kita geser mendekati titik beban, maka 30 kurang 10 menjadi 20 cm. Nah, ini titik kunci dari soal ini. Nah, baik, kita lihat pembahasannya. Kita masih menggunakan ini, W per F itu akan sama dengan LK per LB, atau berat beban dibagi dengan gaya kuasa akan sama dengan panjang lengan kuasa dibagi dengan panjang lengan beban. Masukkan nilainya, yang kita hitung dulu pada seimbang pertama. 450 Newton per 90 Newton sama dengan panjang lengan kuasa dibagi 30 cm, karena tadi yang pertama. Perkalian silang juga di sini, maka lengan kuasa sama dengan 450 kali 30 dibagi 90. Ini perkalian silang. Panjang lengan kuasa sama dengan 450 dikali 30 cm dibagi 90 Newton. Hasilnya kalau kita selesaikan, panjang lengan kuasa adalah 150 cm. Itu pada posisi pertama, bahwa panjang lengan kuasanya tadi, jika lengan bebannya 30 cm adalah 150 cm, itu tuas seimbang. Ya, tuasnya sudah seimbang. Tapi dalam soal dikatakan titik tumpu akan digeser 10 cm mendekati titik beban. Seperti yang saya katakan tadi, kalau digeser 10 cm mendekati titik beban, berarti lengan bebannya berubah menjadi 20. Maka kita hitung dulu seperti ini. Sama dengan ini. W-nya tetap, F-nya tetap, tapi yang berubah ini, yaitu dari 30 menjadi 20 karena digeser 10 cm mendekati beban. Maka 450 Newton per 90 Newton sama dengan panjang lengan kuasa dibagi 20 cm. Nah, lengan kuasanya adalah sama tadi perkalian silang, 450 kali 20 cm dibagi 90 Newton. Hasilnya adalah 100 cm. Nah, ini artinya apa? Ini ketika lengan bebannya 30 cm, lengan kuasanya 150 cm seimbang. Tetapi ketika digeser 10 cm, maka lengan bebannya menjadi 20 cm. Lengan kuasanya juga berubah menjadi 100 cm. Nah, apa artinya ini? Jawaban pertanyaan tadi adalah, artinya jika lengan beban digeser 10 cm mendekati titik beban, maka gaya kuasa harus juga digeser 50 cm mendekati titik tumpu. Dari mana dapatnya 50? Selisih antara posisi awal dengan ini. 150 dengan 100. Berarti kan ini harus kita geser menjadi titik kuasanya, gaya kuasanya kita akan geser 50 cm supaya seimbang lagi itu tuas. Nah, begitu cara menganalisanya soal ini. Nah, baik, saya lanjut. Nomor 3. Perhatikan gambar. Tentukan keuntungan mekanis dan gaya kuasa pada tuas. Nah, perhatikan. Nah, ini
Ini hati-hati di sini karena ini jenis tuas berbeda dengan yang tadi. Kenapa? Karena ini beban berada di antara titik tumpu dan gaya kuasa. Bebannya di tengah, bukan titik tumpunya di tengah. Maka yang hati-hati nanti adalah menentukan lengan kuasanya. Nah, perhatikan ini, massa itu yang pertama. Di sini bukan yang diketahui bukan berat tapi massa, yaitu 60 kg. Lengan beban jarak dari titik tumpu ke beban. Maka lengan bebannya ini adalah 40 cm. Tetapi lengan kuasanya bukan ini. Ya, lengan kuasa dari model tuas ini adalah semua mulai dari sini sampai ke titik tumpu. Nah, kalau mulai dari sini ke titik tumpu diketahui ini 120 dan ini 40, maka panjang ini adalah 160 cm dan itu menjadi lengan kuasanya. Apa yang ditanya? Keuntungan mekaniknya berapa? Gaya kuasanya berapa? Yang kedua yang harus diperhatikan, beban ini yang diketahui adalah dalam bentuk massa bukan berat. Maka berat beban ini kita harus tentukan dulu beratnya berapa dengan menggunakan rumus gaya berat. Rumus gaya berat yang telah kita pelajari yang lalu adalah W sama dengan mg. W sama dengan mg. M-nya diketahui, G-nya tidak dituliskan. Pada pertemuan yang lalu saya sudah katakan, kalau gravitasi bumi tidak dituliskan, gunakan yang 10 meter per sekon. Berarti berat beban ini sama dengan massa benda ini dikali dengan gravitasi. Bebannya berarti ada 600 Newton. 2 kali analisa. Hati-hati, kalau model tuas ini lengan kuasanya bukan ini tapi keseluruhan ini karena titik tumpu berada di R. Nah, baik, kita lihat pembahasannya. Kita gunakan rumus yang sama, W per F sama dengan lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Berarti 600 Newton dibagi dengan F itu akan sama dengan 160 cm dibagi 40 cm. Nah, masukkan F berarti berlaku perkalian silang juga. Ini dikali ini dibagi ini. Berarti kuasa itu sama dengan 600 Newton dikali 40 cm dibagi 160 Newton. Newtonnya habis. F-nya itu 150 Newton. Bukan, maaf, ini 150 Newton. Satuannya bukan cm ya, karena gaya. F-nya sama dengan 150 Newton. Ini salah tulis. Yang kedua adalah keuntungan mekanik dihitung dengan sama tadi. Mau apakah kita menggunakan W per F atau LK per LB sama nilainya? Kita gunakan yang W per F. W-nya tadi 600 Newton. F-nya kita sudah ketemu 150. Berarti keuntungan mekaniknya 600 Newton dibagi 150 Newton. Hasilnya adalah 4 kali. Kita untung 4 kali menggunakan tuas itu memindahkan beban. Nah, itu yang nomor 3. Nomor 4 yang ada di sini adalah katrol bergerak. Jika beban yang diangkat 500 Newton, berapa gaya kuasa dan keuntungan mekanik dari katrol? Nah, ingat, katrol ini adalah katrol bergerak. Katrol tunggal bergerak. Apa? W-nya 500 Newton, A-nya ini adalah titik tumpu, sementara sementara O adalah titik beban. AO adalah lengan beban. Ini menjadi lengan bebannya kalau yang tuas ini. Sementara lengan kuasanya adalah AB. Hati-hati di sini. Nah, karena lengan kuasanya adalah AB dan lengan bebannya adalah AO, maka pasti keuntungan mekaniknya AB per AO. AB per AO itu pasti nilainya 2. Karena panjang AB 2 kali AO. Maka 2 per AO itu nilainya 2 kali. Maka langsung kita peroleh keuntungan mekanik dari tuas ini adalah 2 kali. Nah, kita tinggal menghitung berapa F-nya.
Bagaimana cara menghitung gaya kuasa yang dipakai untuk menarik ini? Gunakan yang ini ya, rumus ini. Berarti keuntungan mekanik sama dengan W per F. Nah, sekarang keuntungan mekaniknya 2 kita sudah peroleh, berarti 2 sama dengan 500 Newton per F. F nya sama dengan 500 per 2, maka F sama dengan 250 Newton. Jadi tadi sebenarnya ini keuntungan mekanik sama dengan W per F. W per F kan keuntungan mekaniknya sudah ditentukan tadi, maka masukkan nilai 2 ini ke sini untuk menentukan F ini. Jadi F nya sama dengan 500 per 2 sama dengan 250 Newton. Sekali lagi hati-hati, ini adalah titik tumpu, AO adalah lengan beban, AB adalah lengan kuasa untuk katrol bergerak. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu kembali dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Salam sehat.